Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Bersama lagi dengan aku Ami Kristina. Jadi kali ini aku bakalan ngebahas mengenai misteri gunung terangker di Indonesia, misteri gunung-gunung keramat yang ada di Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasannya, aku mau nanya dulu sama kalian, terutama buat kalian yang suka banget mendaki, buat kalian yang pecinta alam gitu, bener-bener yang suka melihat pemandangan Indonesia yang sangat eksotis. Nah, gimana sih suka dukanya kalian pas mau muncak? Apakah pernah kalian mengalami hal-hal aneh? Boleh banget sharing-sharing sama aku lewat komentar atau lewat email aku, ataupun mau lewat Instagram atau lewat halaman Facebook aku. Boleh banget. Sebelum lanjut ke pembahasannya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Aku hitung mundur dari 3. Jadi kali ini aku akan mulai melanjutkan ke pembahasannya. Oke, yang pertama aku bakalan ngebahas mengenai Gunung Salak. Jadi Gunung Salak ini merupakan salah satu gunung yang berada di Jawa Barat dengan ketinggian 2.211 meter di atas permukaan laut. Nah, Gunung Salak ini dikatakan sebagai salah satu gunung yang dikeramatkan atau gunung yang dianggap angker oleh masyarakat, terutama masyarakat di Jawa Barat. Nah, bagaimana tidak demikian? Bahwa Gunung Salak ini merupakan salah satu gunung yang mempunyai 2 puncak, yaitu Puncak Salak 1 dan Puncak Salak 2. Nah, Puncak Salak 1 ini terdapat salah satu makam keramat, yaitu makam Mbah Gunung Salak. Tidak hanya itu yang menjadikan Gunung Salak ini angker atau dikeramatkan, tetapi pada tahun 2012 silam pernah terjadi kecelakaan, yaitu jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 yang menewaskan seluruh penumpang dan awak kapalnya. Dan tidak hanya pesawat Sukhoi Superjet 100 aja yang pernah jatuh dan mengalami kecelakaan di Gunung Salak, tetapi ada juga beberapa pesawat-pesawat lain yang juga jatuh dan mengalami kecelakaan di Gunung Salak. Nah, jadi buat kalian nih yang suka naik gunung, benar-benar kalian itu harus hati-hati, jaga sikap kalian, jaga tutur kata kalian. Jangan sesekali kalian mengatakan atau melakukan hal yang seharusnya nggak kalian katakan atau nggak seharusnya kalian lakukan. Nah, mitosnya kalau muncak itu harus dalam jumlah yang genap, nggak boleh dalam jumlah yang ganjil. Katanya kalau kalian naik dalam jumlah yang ganjil, nanti ketika kalian dari pos yang terakhir, kalian itu jumlahnya akan digenapkan. Nah, ini jadi ada cerita dari seorang pendaki, mereka naik dalam jumlah 11. Nah, mereka pas dari posko terakhir mau menuju ke gunungnya, mereka jumlahnya menjadi 12, digenapkan kan. Tapi mereka ini merasa kayak, oh mungkin ini pendaki lain yang pengen gabung sama kita gitu kan. Tapi padahal si pemuda yang menggabung sama mereka ini, wajahnya ini benar-benar pucat dan dia ini benar-benar diam. Nah, hingga di selama perjalanan pas sampai camping di sana, sampai mendirikan tenda di sana, mereka benar-benar mendapatkan atau merasakan hal-hal aneh yang mengganggu mereka kayak gitu loh. Dan katanya juga ada yang sampai salah satu anggota dari tim mereka ini hilang. Selanjutnya yang kedua ada Gunung Cikuray. Di Jawa Barat, Gunung Cikuray ini juga tak kalah menyeramkan, tak kalah dikeramatkan oleh Gunung Salak. Nah, Gunung Cikuray ini juga terdapat salah satu puncak, yaitu Puncak Bayangan. Nah, di mana puncak tersebut juga terdapat salah satu makam, yaitu yang biasa disebut dengan Sesepuh Cikuray. Nah, biasanya katanya ketika waktu petang, ketika seperti mau maghrib kayak gitu kan, atau habis maghrib, di sini di Puncak Bayangan sering sekali dilihatkan sosok perempuan berwajah hitam berbaju putih yang menatap tajam para pendaki. Next, yang selanjutnya yang ketiga ada Gunung Ciremai. Nah, masih seputar di Jawa Barat, Gunung Ciremai ini merupakan salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat, yaitu dengan ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut. Nah, Gunung Ciremai ini merupakan gunung yang juga dianggap angker atau dianggap keramat oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi di Gunung Ciremai ini terdapat lintasan kuburan kuda. Memang
lintasan kuburan kuda ini merupakan salah satu tempat angkernya di Gunung Ciremai ini. Bagaimana tidak demikian? Nah, jadi di lintasan kuburan kuda ini sering banget terdengar suara kuda berjalan tetapi tidak ada sosoknya. Kuda-kuda yang lewat itu merupakan arwah kuda dan prajurit-prajurit tentara Jepang yang meninggal pada masa penjajahan. Nah, tidak hanya demikian, di Gunung Ciremai ini merupakan salah satu tempat pembuangan mayat-mayat Romusa. Jadi, refuse to forget aja, kita menolak lupa tentang masa lalu, masa-masa kita yang pernah diajarkan mengenai sejarah-sejarah di SMA. Nah, jadi Romusa ini merupakan sebutan oleh Jepang, yaitu yang merupakan buruh atau pekerja. Nah, yang dikerjakan ini biasanya adalah petani. Nah, mulai dipekerjakan ketika pada bulan Oktober 1943. Mereka ini dipekerjakan secara tidak manusiawi. Mereka dipekerjakan dengan tidak layaknya seperti manusia. Mereka dipekerjakan layaknya hewan. Padahal hewan juga kalau dipekerjakan kayak yang kerbau bajak sawah gitu kan tetap dikasih makan gitu ya. Nah, ini masyarakat Indonesia itu tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Coba kalian bayangkan, mereka nggak boleh merasakan kayak yang lelah, nggak boleh merasakan kayak yang capek gitu, tapi mereka nggak dikasih minum, nggak dikasih makan, dan bekerja pun tanpa berhenti. Nah, kalau mereka mengeluh atau kayak yang nyender sedikit aja gitu, mereka akan dipukul dan dibunuh gitu. Nah, mayat-mayatnya ini kemudian dibuang di Gunung Ciremai, sehingga membuat Gunung Ciremai ini menjadi angker dan benar-benar kayak yang creepy gitu loh. Oleh masyarakat itu menganggapnya Gunung Ciremai ini keramat dan sangatlah angker. Oke. Next aja yang selanjutnya kita pindah ke Jawa Tengah, ada Gunung Merapi. Oke, Gunung Merapi ini merupakan salah satu gunung yang berada di Jawa Tengah, tepatnya di Yogyakarta. Nah, Gunung Merapi ini berada pada ketinggian 2.930 meter di atas permukaan laut. Nah, di Gunung Merapi ini terdapat kawah yang merupakan kawah tersebut adalah istana gaib yang katanya hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja. Nah, tidak hanya kawah itu saja yang menambah daya horor atau angkernya si Gunung Merapi, tetapi juga terdapat pasar bubrah atau pasar hantu yang dapat dilihat dan dirasakan atau didengar oleh orang-orang tertentu saja. Nah, jadi pasar bubrah ini merupakan pasar yang layaknya kayak pasar manusia, tetapi yang diperjualbelikan ini merupakan bukanlah makanan yang harusnya manusia makan. Nah, kalau seseorang yang dapat melihat hantu gitu, dia itu bisa melihat bahwa itu bukanlah makanan. Itu merupakan belatung, nanah, dan darah. Nah, yang kalian makan itu bukanlah makanan, tetapi bisa aja itu belatung ataupun ulat. Nah, yang kalian minum itu juga bukanlah minuman, melainkan darah dan nanah. Katanya kalau nanti di pasar bubrah ini kalian akan bertemu seseorang yang akan mengatakan sama kalian bahwa tolong kamu jangan pernah menerima tawaran dari orang-orang di sini untuk memakan atau menerima sesuatu barang atau makanan yang diberikan oleh masyarakat sini. Tolong kamu menolaknya dengan secara baik-baik. Contohnya seperti ini. Maaf, saya sudah kenyang. Kamu bilang dan menolaknya dengan cara lembut dan secara baik-baik. Nah, kemudian kamu meninggalkan pasar setan tersebut. Next, yang selanjutnya ada Gunung Lawu. Nah, jadi Gunung Lawu ini merupakan gunung yang berada di pertengahan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Gunung Lawu ini berada pada ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut. Nah, di Gunung Lawu ini terdapat 3 puncak. Yang pertama ada Puncak Hargodumilah, kedua ada Puncak Hargodumuling, dan yang ketiga ada Puncak Hargodalem. Nah, jadi di Puncak Hargodumilah ini merupakan salah satu tempat yang dijadikan olah meditasi atau olah kemampuan batin yang dilakukan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Nah, kemudian
Yang kedua ada Puncak Hargodumuling. Nah, Puncak Hargodumuling ini dijadikan olah meditasi atau olah kemampuan batin yang dilakukan oleh Ki Sabdopalon. Nah, yang ketiga ada Puncak Hargodalem. Di Puncak Hargodalem ini dijadikan sebagai tempat meditasi Jaya Pamungkas. Nah, jadi 3 puncak tersebut sangat dikeramatkan oleh masyarakat sekitar Gunung Lawu dan masyarakat Indonesia. Dan tidak hanya 3 puncak itu aja yang menjadi tempat keramat atau angkernya dari Gunung Lawu, tetapi di Gunung Lawu juga terdapat pasar setan yang hanya dapat dilihat oleh orang tertentu saja. Oke? Next aja yang selanjutnya ada Gunung Semeru. Nah, pasti dari kalian sudah tidak asing lagi dengan Gunung Semeru ini. Bagaimana tidak demikian? Setiap tahunnya Gunung Semeru ini pasti ada saja yang menaklukkan, pasti ada saja yang memuncak untuk menikmati keindahan alam dari atas Gunung Semeru. Gunung Semeru ini memiliki pemandangan yang eksotis, pemandangan yang sangat menawan, sehingga membuat para pendaki ini sangat-sangat ingin menaklukkan Gunung Semeru. Nah, Gunung Semeru ini berada pada ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut. Di balik keindahan yang dimiliki oleh Gunung Semeru ini memiliki hal mistis atau hal yang creepy yang menyeramkan di balik keindahan Gunung Semeru ini. Nah, di Gunung Semeru ini juga terdapat tempat yang dikeramatkan, yaitu yang terdapat arca pada atau arca kembar. Di Gunung Semeru ini juga sering diperlihatkan sosok hantu wanita dan ikan gaib yang berada di Ranu Kumbolo. Nah, buat kalian yang suka mendaki, boleh banget sharing-sharing sama aku pengalaman kalian, suka duka kalian pas mendaki itu kayak gimana. Karena aku pribadi belum pernah mendaki, belum pernah muncak. Jadi buat kalian yang pernah muncak, boleh banget komen di bawah sharing-sharing sama aku gimana pengalaman kalian. Oke, jadi aku juga mau ngingetin sama kalian yang seneng banget mendaki, pokoknya kalian itu benar-benar jaga sikap kalian, jaga perilaku kalian, jangan berbuat yang seharusnya tidak kalian lakukan di sana. Jangan pernah berkata kotor atau berkata yang tidak-tidak yang seperti biasa kalian katakan di bawah, karena kalian di sana itu merupakan pendatang. Nah, jadi harapannya itu adalah kalian dari bawah selamat, dan ketika turun juga kalian harus selamat, gitu kan. Nah, jangan pernah mengambil sesuatu barang dari sana dan kemudian dibawa turun ke bawah. Walaupun itu hanya sejumput pasir atau sebutir kerikil. Karena kalau emang itu kalian diniatkan untuk membawa dari atas kemudian turun ke bawah, itu katanya bakalan ada salah satu penunggu sana yang bakalan mengikuti kalian turun ke bawah dan kemudian mengganggu kalian. Nah, ini merupakan berasal dari pengalaman seseorang yang pernah membawa batu kerikil dari atas turun ke bawah. Kemudian dia mengatakan kepada juru kuncinya, Pak atau Ki atau Mbah, dia mengatakan, kok saya diganggu ya gitu kan. Terus si juru kuncinya bilang, apakah kamu membawa sesuatu dari atas kemudian dibawa ke bawah? Nah, si pemuda ini mengatakan, iya, padahal saya hanya membawa kerikil. Nah, kemudian penjaganya ini menyuruh dia untuk naik kembali dan meletakkan batu tersebut di mana dia mengambil. Nah, setelah dikembalikan, benar-benar si pemuda ini sudah tidak diganggu lagi oleh makhluk lain. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan kemudian like, komen, dan bunyiin tombol loncengnya supaya kalian terus mendapatkan notifikasi dari channel aku. Terima kasih, saya Ami Kristina Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.